Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan Istian Muhammad Setiawan, NIM 123190107. Di sini akan mempresentasikan dari hasil kerja praktek selama 5 bulan. Di ICE Institute atau di program Micro Credential Game Developer Studi Independen Kampus Merdeka Batch 2. Oke, baiklah. Untuk profil perusahaan magang tersebut adalah uh, Indonesia Cyber Education Institute, di mana merupakan sebuah pusat kuliah online yang terakreditasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyediakan berbagai macam kuliah online dari perguruan tinggi dan penyedia pembelajaran dari seluruh Indonesia, di mana dapat diakses lewat jarak jauh dan melalui ICE Institute ini pengguna akan termudahkan dengan memilih kuliah online yang tepat untuk pengembangan karir di era industri 4.0. Oke, dilanjutkan pada job description. Di dalamnya terdapat 5 buah stream utama, yakni stream game designer, game programmer, game artist, game project management, kemudian educational game development. Eh, di mana masing-masing stream itu akan mempelajari kurs yang berbeda. Di mana Istian memilih game designer dan di dalamnya terdapat 4 kurs utama, yakni game mekanik, game layout, dan game story serta game flow. Di mana pada 3 bulan pertama setiap mahasiswa akan diwajibkan untuk menyelesaikan setiap course yang ada dalam masing-masing stream. Dan pada setiap course tersebut terdapat tugas dan kemudian terdapat tugas akhir di eh, bulan ketiga akhir. Dan tugas akhir tersebut dijadikan sebagai acuan apakah mahasiswa tersebut dapat melanjutkan ke capstone project atau tidak. Kemudian dalam capstone project dikelompokkan dengan stream-stream yang lain dengan bersama game artist, game project management, dan educational game development, di mana Istian bersama tim menjadi tim ke-43 dan mendapatkan tema game edukasi. Sebelumnya di game mekanik tersebut, uh, job desk-nya adalah kita keluarnya mengetahui bagaimana mekanik sebuah game dari karakter di dalam game tersebut. Kemudian game layout adalah tata letak dari pembuatan game ataupun tampilan interface-nya, hampir seperti UI UX. Kemudian game story itu adalah bagaimana jalan ceritanya dari karakter ataupun uh, alur cerita. Sedangkan game flow itu adalah alur bagaimana gamenya itu berjalan. Seperti itu. Nah, dari kesemua itu, game mekanik, game layout, game story, dan game flow, di tugas akhir kita diwajibkan untuk membuat satu rancangan game dan menghasilkan game design dokumen. Sedangkan di game layout, kita di tugas akhirnya adalah untuk menilai layout dari sebuah game yang kalian ketahui, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah dokumentasi kegiatan, ya. Baiklah, di sini adalah salah satu dokumentasi kegiatan di mana terdapat 4 kali video conference selama 3 bulan bersama para dosen yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Di sebelah kiri ada Pak Arif Budiman selaku dosen game mekanik di DLU, kemudian ada Bapak Erik Zaki selaku dosen game flow di Bajita University. Oke, selanjutnya ini adalah contoh tugas akhir yang kami buat eh, tentang para adventure di sini dengan mensimulasikan dari mekanik dari sebuah gamenya. Kemudian di sebelah kanannya adalah dokumentasi ketika bimbingan capstone project dengan Bapak Rikman, yakni ketika menunjukkan hasil dari kerjaan yang sudah dilakukan oleh satu kelompok. Oke, nah hasil dari eh, kerja praktik ini adalah menghasilkan sebuah game edukasi eh, berjudul Cardiovan. Oke, permasalahan yang ada apa? Permasalahan yang ada bahwa kita melihat bahwa di sekolah dasar atau pendidikan di tingkat dasar, khususnya di sekolah dasar itu eh, sedikit kita ketahui adanya modul pembelajaran yang dilaksanakan atau dijalankan dengan menyenangkan oleh para pengajar. Nah, untuk itu eh, kami tim 43 memberikan solusi untuk membuat suatu game edukasi yang dimana game tersebut dapat dijadikan sebagai media pembelajaran ataupun bahan ajar dari para pengajar untuk memberikan materi tentang cara menjaga kesehatan organ peredaran darah dalam manusia, seperti itu. Nah, game tersebut bersifat visual novel karena kami menganggap bahwa
untuk menyampaikan materi agar dapat diterima oleh anak-anak di usia kelas 5 SD, itu diperlukan visual yang eh, menarik perhatian mereka, seperti itu, ketimbang mekanik dari sebuah game. Oke, nah wireframe dari game yang akan kita buat dalam kasarannya adalah seperti ini. Seperti itu nanti adalah seperti visual novel. Ini slide by slide itu adalah narator, kemudian ada visualisasi dari karakter dan latar belakangnya. Oke, kemudian ini adalah prototipe yang eh, kelompok kami buat. Ya, selanjutnya karakter dalam game ini adalah Siti sebagai kelas 5 SD, kemudian ada dua Siti dan ada Pak Guru. Oke, selanjutnya, oke, mungkin sebelum daftar pengetahuan, demo demo hasilnya seperti terlebih dahulu. Oke, setelah game ini selesai, maka kita mengupload gamenya itu di Cardiofan. Oke. Ya, di sini. Di is.io Cardiofan, di mana di sini merupakan tempat bagi para developer untuk menyebarkan gamenya seperti itu. Oke, Em, oke, mari kita jalankan. Oke, pada tampilan pertama seperti ini. Di bagian menu tentang terdapat identitas dari kelompok. Dan kembali di dalam menu pengaturan terdapat pengaturan untuk mengatur volume, sound, dan voice, yang disebutkan teks dan tampilan layar. Oke, seperti itu. Oke, kemudian dapat kita mulai langsung. Di sini dimulai dari situ yang skenario-nya adalah bangun pagi. Seperti itu. Dan kalimat di sini adalah untuk menunjukkan bagaimana cara menjaga kesehatan peredaran darah pada manusia itu adalah salah satunya adalah membuka ventilasi atau jendela setiap paginya. Seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Kalimat di dalam narator textbook ini adalah harapannya dibaca oleh para siswa agar mereka itu dapat memahami bagaimana cara menjaga kesehatan peredaran darah pada manusia ini. Oke, sebenarnya inti dari game ini adalah game quiz, di mana nanti di akhirnya adalah quiz tentang organ peredaran darah pada manusia seperti itu. Oke. Nah, baiklah, samanya di kelas seperti ini. Ini ada dua tombol, baik belum siap dan siap, maka user akan tetap menjalankan quiz yang ada. Oke. Ini jika soal benar dia akan bernilai 10, jika salah tidak bernilai.
Oke, baiklah di sini pilihan ganda ini dibuat acak ya. Jadi setiap kali dibuka dan dari orang satu dan orang lainnya akan berbeda seperti itu. Nah, kemudian di akhirnya akan terdapat narator untuk menjelaskan berapa nilai yang diperoleh dari CD. Seperti itu. Oke, dan selesai. Begitu untuk demo dari produk yang ada. Oke, baiklah. Oh, selanjutnya, oke lanjut di daftar pengetahuan yang dimiliki ya. Di sini daftar pengetahuan yang diperoleh adalah dapat membuat dan mengaplikasikan game desain dokumen, kemudian dapat memakai aplikasi game berbasis RenPy, kemudian dapat membuat produk sebuah game edukasi, kemudian daftar pengetahuan yang lain adalah menganalisa keputusan pasar, membangun brand awareness, dan memasarkan produk game, mengelola efektivitas dan probabilitas kerja kelompok dalam menghasilkan produk game, mengoperasikan beragam perangkat lunak dan atau perangkat keras yang pendukung untuk berperan serta dalam pembuatan produk game sesuai dengan permintaan mahasiswa, mengintegrasikan kaidah ilmu pendidikan programming desain manajerial dalam membuat konsep dasar pembangunan game, dan desain thinking leadership, pengetahuan komunikasi kreatif, serta presentation skill. Selain itu, di masing-masing stream game mekanik, game flow, dan game story, serta ada di game layout. Nah, di situ banyak sekali terhadap pengetahuan yang dapat kita peroleh eh, dari bagaimana dari alur sebuah game itu, apakah ada dari abstraktor ataupun world buildingnya seperti apa, karakter buildingnya seperti apa, seperti itu. Kemudian dalam layout pun kita belajar bagaimana komposisi layout yang dapat menarik para eh, player dan sebagainya. Dan bagaimana cara membuat alur game yang baik dan sebagainya, seperti itu. Ya, mungkin sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.